Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Sugihartati, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Anak Masalah Sosial. Perkenalkan, nama saya Wardatul Filzati, Prodi Pendidikan Luar Biasa, kelas A2 dengan NIM 211F10024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resum saya mengenai pembahasan tentang anak berpenyakit khusus. Baik, yang pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai anak yang berpenyakit khusus. Di sini saya akan membahas tentang penyakit TBC atau anak yang mengalami penyakit TBC. Pembahasan mengenai anak berpenyakit khusus yang merupakan masalah utama di masyarakat Indonesia. Dengan kejadian ini, penyakit TBC pada anak semakin meningkat. Jadi, penyakit TBC di Indonesia pada saat ini tuh semakin meningkat. Seorang anak dapat terkena infeksi TBC tanpa menjadi sakit TBC, di mana terdapat uji tuberkulin positif tanpa ada kelainan klinis, radiologis, dan laboratoris. TBC primer pada anak kurang membahayakan pada masyarakat karena kebanyakan tidak menular. Tetapi bagi anak itu sendiri cukup berbahaya. Oleh karena itu, dapat timbul TBC ekstra torakal yang seringkali menjadi sebab kematian atau menimbulkan cacat. Jadi TBC ini dapat menyebabkan kematian atau juga bisa dapat menimbulkan cacat. Misal TBC meningitis. Dan selanjutnya, diagnosis yang paling tepat untuk TBC adalah bila ditemukan TBC dari bahan-bahan seperti sputum, bilasan lambung, biopsi, dan lain-lain. Tetapi hal ini pada anak sulit didapat. Oleh karena itu, sebagian besar diagnosis TBC pada anak didasarkan atas gambaran klinik, gambaran radiologis, dan uji tuberkulosis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian penyakit khusus pada anak, apa saja jenis-jenis penyakit khusus pada anak, dan kemudian apa saja sih faktor penyebab anak itu terkena penyakit khusus. Terus gejala apa saja yang dapat terkena penyakit khusus tersebut, seperti yang saya jelaskan dari awal, penyakit TBC contohnya. Dan terus bagaimana cara mengatasi anak yang
terkena penyakit khusus seperti contohnya penyakit TBC tersebut, dan gimana cara kita mencegah anak yang terkena penyakit khusus atau penyakit TBC. Pengertian penyakit khusus TBC. Tuberkulosis atau bisa disingkat dengan TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga menyerang organ tubuh lain. Jadi TBC ini tidak hanya bisa menyerang paru-paru, tetapi TBC juga bisa menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Jadi penyakit TBC ini juga sama bahayanya juga seperti penyakit COVID-19. Karena penyakit TBC ini juga banyak menyebabkan kematian. Di Indonesia sendiri berada di urutan ketiga negara yang dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Jadi negara Indonesia itu menjadi negara urutan ketiga di dunia dengan penyakit TBC angka tertinggi setelah India dan Cina. Data tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 845.000 penderita TBC di Indonesia. Jadi data di tahun 2019 itu sudah banyak yang menunjukkan orang yang menderita TBC pada tahun itu, dan itu sudah meningkat banyak penyakit TBC tersebut. Nah, penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya jika tidak segera ditangani. Jadi, kalau misal ada orang yang mengalami penyakit TBC, itu harus segera ditangani dan tidak boleh dibiarkan, jangan disepelekan, karena penyakit TBC itu adalah penyakit yang bahaya juga. Jadi penyakit TBC jika tidak segera ditangani nanti akan berakibat fatal. Meski begitu, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan bisa dicegah. Jadi penyakit TBC itu juga bisa dapat disembuhkan dan dicegah. Asal kita tidak meremehkan dan menyepelekan penyakit tersebut. Jadi ketika kita mengetahui kalau kita mempunyai penyakit TBC, kita harus cepat-cepat menanganinya dengan baik. Tidak boleh menyepelekan penyakit tersebut, karena penyakit TBC jika dibiarkan
akan berakibat fatal. Jadi kita segera mungkin untuk menangani penyakit tersebut. Seperti itu. Penularan tuberkulosis atau TBC bisa terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah saat seseorang yang terinfeksi TBC ini bersin atau batuk. Jadi bisa saja penyakit ini tuh menular jika yang mengidap penyakit TBC itu bersin atau batuk. Jadi kita tidak sengaja menghirup percikan itu. Oleh sebab itu, risiko penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Jadi resikonya itu lebih tinggi. Kalau bisa jika tinggal dengan orang yang mengalami penyakit TBC, itu barangnya itu disendirikan. Contoh nih, misal gelas minum atau gelas minumnya itu disendirikan, jadi dikhususkan itu gelasnya, terus piringnya itu khusus disendirikan, tidak boleh dicampur dengan kita yang sehat. Jadi ada gelasnya sendiri, terus tempat untuk makannya sendiri, jangan dicampur menjadi satu, karena itu nanti bakal berisiko dapat tertular. Nah, TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Jadi TBC pada paru-paru itu menimbulkan batuk lebih dari 3 minggu dan batuknya itu disertai dahak atau darah. Jadi kalau menemukan gejala tersebut langsung saja diperiksakan ke dokter, diperiksakan ke rumah sakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, selain itu penderita juga akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Jadi kadang nih orang yang memiliki penyakit TBC mendapati gejala seperti yang saya sebutkan tersebut. Nah, adapun kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan TBC tidak memiliki gejala. Nah, ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk, kadang-kadang ada bercak darah, terus penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan demam. Pengobatan tidak selalu diperlukan untuk orang tanpa gejala. Pasien dengan gejala aktif akan membutuhkan perjalanan pengobatan panjang yang melibatkan beberapa antibiotik. Jadi pasien
yang mengalami gejala aktif akan membutuhkan waktu yang panjang untuk pengobatan, jadi tidak langsung, dan itu diselingi beberapa antibiotik. Nah, ciri-ciri batuk seseorang yang mengalami penyakit TBC. Jadi ciri-cirinya itu umumnya itu batuknya itu berdahak, kental berwarna hijau, kekuningan keruh sebagai tanda infeksi. Jadi ketika infeksi, batuknya itu akan kental berwarna hijau, kuning, kekuningan keruh. Pengidap TBC bahkan bisa mengeluarkan dahak yang berdarah, yang seperti saya jelaskan di awal, karena saluran nafasnya itu terus-terusan teriritasi. Dan batuk TBC biasa tidak akan menyerang organ lain. Apa sih perbedaan batuk biasa dan batuk TBC? Jadi ada perbedaan ketika kita batuk biasa dan batuk orang yang mengalami penyakit TBC. Seperti salah satu contohnya, perbedaan yang paling nyata antara batuk TBC dengan batuk biasa adalah durasi atau lamanya batuk. Jadi durasinya batuk TBC itu berlangsung lebih dari 3 minggu. Sebab bakteri TBC sulit untuk diberantas dan terus berkembang di saluran pernafasan sehingga batuk tak kunjung sembuh. Jadi orang yang mengalami penyakit TBC ini tuh mempunyai batuknya itu berangsur-angsur lama, jadi tidak sembuh-sembuh gitu. Batuk orang yang mengalami penyakit TBC beda dengan orang yang batuk biasa seperti itu. Dan penyakit batuk berdarah itu adalah jenis batuk yang serius karena mempengaruhi kinerja organ dalam, yaitu paru-paru, bahkan sampai pada organ jantung. Jadi, apakah dipastikan orang yang batuk darah itu sudah pasti TBC? Nah, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa batuk berdarah bisa jadi salah satu dari sekian gejala dari TBC. Namun biasanya itu merupakan gejala lanjut. Jadi batuk berdarah itu juga salah satu penyebab batuk berdarah, maksudnya itu bisa jadi salah satu penyebab gejala penyakit TBC. Nah, penyebab mengapa penderita TBC sering batuk berdarah. Jadi penyebabnya itu pada TB, paru-paru dapat terjadi batuk berdarah atau yang dikenal dalam istilah medis dengan hemoptisis.
batuk darah pada TB paru terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di sekitar kavitas atau lubang yang terjadi akibat kuman TB paru. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis penyakit khusus pada anak atau penyakit khusus TBC pada anak. Yang pertama, tuberkulosis kelenjar. Tuberkulosis kelenjar menyerang kelenjar yang terdapat pada area leher dengan gejala pembesaran kelenjar getah bening yang banyak dengan diameter kurang lebih 1 cm. Biasanya benjolan tersebut tidak nyeri dan saling melekat sehingga berbentuk seperti kelereng yang berderet dengan konsistensi kenyal. Yang kedua, jenis tuberkulosis otak dan selaput otak atau meningitis TB. Bakteri TBC juga gampang tersebar pada otak anak. Bila selaput otak yang terkena anak akan menunjukkan gejala rewel, sakit kepala, kaku, sampai kejang. Hal ini terjadi akibat keterlibatan saraf-saraf otak yang terkena. Jadi, sebagai orang tua juga harus hati-hati bila anak cenderung diam dan mengantuk. Itu adalah tanda anak mengalami penurunan kesadaran. Yang ketiga, tuberkulosis tulang. Jadi kondisi tuberkulosis tulang itu tergantung pada bagian tulang yang terkena. Berikut penjelasan lengkapnya, yaitu spondilitis tulang belakang, penonjolan tulang belakang, gibus, koksitis, tulang panggul, pincang, gangguan berjalan atau peradangan panggul. Yang selanjutnya gonitis, tulang lutut, pincang atau bengkak pada lutut tanpa sebab yang jelas. Yang selanjutnya adalah spina ventosa atau daktilitis atau TB tulang kaki dan tangan, bengkak, persendian tangan atau kaki. Perhatikan bila anak memiliki tanda yang sangat spesifik pada tulangnya dan segera konsultasi ke dokter. Baik, yang keempat adalah skrofuloderma. Masalah kesehatan skrofuloderma memiliki nama lain, yaitu tuberkulosis kulit. Jadi nama lain dari tuberkulosis kulit itu adalah skrofuloderma. Nah, gejalanya adalah luka atau borok dengan adanya
fistula atau jembatan kulit antara tepi luka, skin break. Biasanya skrofuloderma ini pada anak hadir bersamaan dengan demam karena proses infeksi yang berlangsung. Yang selanjutnya, nomor 5. Tuberkulosis usus. Bila anak mengalami TBC usus, ia akan merasakan gejala-gejala pencernaan seperti kembung, diare, atau nyeri perut. Biasanya orang tua akan menyadarinya karena kondisi anak sangat rewel. Jadi jika anak sangat rewel itu dipastikan anak tersebut sedang kesakitan. Jadi mengalami kesakitan seperti kembung, diare, nyeri perut, itu bisa saja gejala tuberkulosis pada bagian usus, gejala pencernaannya. Nah, komplikasi TB usus adalah radang selaput perut yang memiliki nama lain, yaitu peritonitis TB. Dan yang keenam, tuberkulosis ginjal. Tuberkulosis ginjal dapat memunculkan gejala gangguan pada organ ginjal, yaitu seperti gangguan buang air kecil, terus urin yang terlalu pekat, dan nyeri pinggang tanpa sebab yang jelas. Ketika kondisi tersebut bisa menandakan tuberkulosis ginjal, terutama bila orang tua curiga adanya infeksi TBC pada anak. Jadi jika ada gejala tersebut, kita sesegera mungkin membawa anak ke dokter. Oke, yang selanjutnya, faktor penyebab anak terkena penyakit khusus atau TBC. Faktor penyebab TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Penularan tuberkulosis terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tuberkulosis, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, bakteri yang dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk ataupun bersin dalam bentuk droplet atau percikan lendir yang dapat menularkan kepada orang lain. Nah, penting yang perlu kita ketahui bahwa orang yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis bisa saja tidak langsung menularkan bakteri pada orang lain. Hanya orang yang mempunyai penyakit TB paru aktif saja yang dapat menyebarkan bakteri tersebut kepada orang lain.
untuk memahami bagaimana bakteri penyebab tuberkulosis menginfeksi tubuh dan menimbulkan sejumlah gejala TBC, kita perlu memahami tahapan infeksinya. Dilansir dari buku tuberkulosis, saat masuk ke dalam tubuh, bakteri Mycobacterium tuberculosis akan melalui 3 tahapan infeksi TBC, yaitu yang pertama, infeksi primer. Infeksi primer terjadi saat menghirup udara yang mengandung bakteri penyebab tuberkulosis. Bakteri masuk melalui mulut dan hidung hingga mencapai paru-paru, lalu mulai memperbanyak diri. Jadi infeksi primer ini dapat menular jika bakteri itu masuk melalui mulut dan hidung dan hingga mencapai paru-paru, terus menjalar gitu. Yang kedua, infeksi laten. Nah, sistem imun akan melakukan perlawanan ketika bakteri mulai berkembang biak. Respon sistem imun yang kuat dapat menghancurkan bakteri atau menahan perkembangan infeksinya. Saat imun tubuh mampu menahan perkembangbiakan bakteri, maka tuberkulosis akan masuk ke dalam status dorman, yaitu kondisi di mana bakteri tidur atau tidak aktif menginfeksi. Pada tahap ini, orang yang terinfeksi tidak akan merasa sakit atau tidak menunjukkan gejala. Kondisi ini dikenal juga dengan TB laten. Penderita TB laten tidak bisa menularkan penyakit TBC. Dan yang ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya, jika respon sistem imun lemah terhadap infeksi bakteri tuberkulosis, bakteri akan lebih bebas memperbanyak diri dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Apabila bakteri sebelumnya dalam status dorman, maka respon sistem imun yang lemah menyebabkan bakteri bangun dari tidurnya dan kembali aktif menginfeksi. Nah, kondisi aktifnya infeksi bakteri TBC ini adalah onset dari penyakit TB paru aktif, yaitu ketika terinfeksi, TBC menunjukkan kemunculan gejala awal. Nah, selanjutnya, gejala anak yang terkena penyakit khusus TBC. Jadi adapun gejala-gejala anak yang terkena penyakit
TBC, yaitu yang pertama, penurunan berat badan secara drastis. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya jelaskan penurunan berat badan secara drastis. Jadi ini tuh juga gejala yang didapati anak-anak juga. Jadi perlu kita waspadai saat anak mengalami berat badan turun, maka setiap bulan selama lebih dari 2 bulan berturut-turut, apabila jika berat badan anak tersebut turun secara terus-menerus atau secara drastis, itu dapat atau bisa saja menandakan anak mengalami gejala TBC. Yang kedua adalah demam. Nah, demam ini sebenarnya tidak berbahaya, tetapi karena kondisi ini adalah reaksi pertahanan tubuh melawan. Jadi demam itu bisa saja gejala TBC karena pertahanan dari tubuh itu sudah lemah, jadi melawan virus dan bakteri. Jika demam pada anak tak kunjung sembuh, maka bahkan berulang tanpa sebab yang jelas, ini bisa menjadi gejala TBC pada anak. Maka kita sebagai orang tua harus waspada jika anak tersebut mengalami demam. Jadi jangan menyepelekan. Dan yang ketiga adalah badan lemas. Nah, jika ketika anak tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan, tampak terlihat lesu, tidak aktif, jika kondisi disertai dua gejala sebelumnya, perlu berkonsultasi pada dokter karena bisa jadi ini gejala TBC pada anak. Jadi jika gejala yang ketiga ini, badan lemas, disertai gejala yang pertama dan kedua yaitu penurunan berat badan secara drastis dan demam, maka langsung berkonsultasi dengan dokter karena takutnya adalah gejala TBC. Dan yang terakhir, yang keempat, batuk darah. Nah, batuk darah TBC pada anak juga bisa dilihat dari dia mengalami batuk darah atau keluar lendir atau disebut juga sputum sebagai salah satu tanda adanya TBC paru. Yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi anak yang terkena penyakit khusus TBC? Nah, yang pertama, pengobatan TBC laten pada anak. Nah, pengobatan TBC laten pada anak ini dapat juga anak-anak yang terkena TBC laten biasanya akan menerima pengobatan dengan isoniazid rifaprentin selama 12 minggu. Obat alternatif yang mungkin dokter berikan untuk mengatasi TB laten pada anak adalah rifampin selama 4 bulan atau isoniazid selama 9 bulan. Yang kedua, pengobatan penyakit TBC aktif pada anak. Nah, pengobatan penyakit
TBC aktif pada anak dapat dilakukan jika TBC laten telah berkembang menjadi penyakit TBC. Anak harus menjalani pengobatan selama 6 hingga 9 bulan. Obat TBC yang biasanya dokter berikan tidak berbeda jauh dengan obat-obatan TB laten seperti isoniazid dan rifampicin. Nah, penting untuk orang tua ingat bahwa anak harus minum obat sampai habis dan sesuai dengan resep dokter. Jadi kita sebagai orang tua itu juga harus telaten dan tidak boleh ketinggalan untuk anak minum obat sampai habis dengan rutin sesuai dengan resep dokter. Jika tidak, nanti itu anak akan berisiko mengalami kekambuhan ketika sudah beranjak dewasa. Jadi bisa saja dapat kambuh ketika anak sudah beranjak dewasa serta berpotensi terkena resistensi obat. Dan pengobatan yang selanjutnya itu bisa berupa vaksinasi. Vaksinasi BCG atau Bacil Calmette Guerin adalah vaksin untuk mencegah penyakit TBC. BCG digunakan di banyak negara untuk mencegah penyakit TBC pada anak. Namun vaksin BCG umumnya tidak digunakan di Amerika Serikat karena risiko infeksi bakteri TBC yang rendah dan efektivitas vaksin yang bervariasi. Vaksin BCG sebaiknya hanya dipertimbangkan untuk orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria khusus dan berkonsultasi dengan dokter TB. Dan selanjutnya pencegahan penyakit khusus pada anak atau TBC. Langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TB adalah dengan menerima vaksin BCG seperti yang saya sebutkan. Yang sudah saya sebutkan, vaksin BCG tersebut di Indonesia. Vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak remaja ataupun orang dewasa yang belum pernah menerimanya. Jadi vaksin BCG ini tidak hanya untuk anak-anak, namun remaja atau orang dewasa itu juga dapat menerimanya yang tidak menerimanya waktu bayi. Jadi bisa pada saat remaja ataupun dewasa. Namun harap diingat bahwa efektivitas vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Karena maka dianjurkan dari bayi berusia 3 bulan itu sudah divaksin BCG. Karena kalau sudah dewasa itu efektivitas vaksin ini tuh berkurang gitu. Dan
Pencegahan selanjutnya yaitu ketika pergi bekerja atau sekolah, jangan tidur sekamar dengan orang yang terkena penyakit TBC atau anak yang terkena penyakit TBC. Jangan tidur sekamar karena dapat beresiko menular, baik itu keluarga, saudara, atau teman sekalipun. Jadi, lebih baik kita menyendiri di kamar yang berbeda selama beberapa hari untuk menghindari penularan penyakit tuberkulosis aktif. Yang selanjutnya, atur ventilasi ruangan. Jadi, beri ventilasi ruangan agar kuman tuberkulosis lebih mudah menyebar di ruang tertutup kecil, di mana udara tidak dapat bergerak. Jadi, atur ventilasi dan buka jendela dan gunakan kipas angin untuk meniup udara dalam ruangan keluar. Dan yang keempat, yang selanjutnya adalah gunakan masker. Ketika sedang sakit, memang kita dianjurkan untuk memakai masker agar tidak tertular pada orang lain. Jadi gunakan masker saat bepergian. Masker dinilai lebih efektif dalam menahan air liur dan percikan ketika batuk dan bersin. Jadi boleh saja ketika di dalam rumah memakai masker jika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Jadi anak diajarkan untuk memakai masker maupun di luar atau di dalam ruangan. Selain masker, gunakan tisu untuk menutupi mulut setiap kali tertawa, bersin, atau batuk. Upaya pencegahan ini dapat membantu mengurangi resiko penularan TBC pada anak. Jadi anak itu bisa saja ketularan penyakit TBC ini dari orang yang dewasa. Nah, jika anak diketahui mengidap TBC dan sedang menerima pengobatan, maka saran individu harus diberikan, diperoleh dari dokter yang berpengalaman mengenai kapan anak dapat kembali ke sekolah. Yang selanjutnya, hindari kontak dekat. Screening rumah tangga, di mana orang dewasa terdiagnosis TBC untuk melihat apakah anak terpapar di rumah harus menjadi standar yang diterapkan dimanapun. Jika anak harus berada di rumah sakit, kenakan masker, mikrofiltrasi yang berkualitas baik, dan mencuci tangan dengan pembersih disinfektan setelah kontak dengan pasien. Selain itu, menghindari tempat-tempat yang ramai, pengap, dan tidak higienis juga bisa dilakukan agar tidak ada kontak dengan penderita. Yang selanjutnya, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, cara selanjutnya ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Makanlah setidaknya 4 hingga 5 porsi sayuran dan buah segar setiap hari. Jadi sebagai orang tua itu
juga harus mengontrol makanan anak kita yang sekiranya sehat dan bergizi. Jadi kita harus mengatur pola makan anak kita agar kekebalan tubuhnya itu terjaga dengan baik. Nah, antioksidan juga membantu melawan radikal bebas yang diproduksi dalam tubuh dan membantu dalam perbaikan sel. Jangan anggap remeh penyakit TBC pada anak. Jika sudah tampak gejalanya, segera konsultasikan dengan dokter untuk mencegah dan mengatasinya. Jadi sebagai orang tua, jika sudah mengetahui anak kita terkena penyakit TBC, maka sesegera mungkin mengonsultasikan ke dokter tentang penyakit anak tersebut. Jangan malah menyepelekan. Jadi penyakit TBC pada anak itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap paparan atau exposure. Pada tahap ini anak sudah terinfeksi kuman TBC. Namun jika daya tahan tubuh anak kuat, maka kuman TBC dapat ditekan pertumbuhannya sehingga tidak menimbulkan gejala apapun. Yang seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, sebagian kasus TBC anak, khususnya pada anak yang sudah lebih besar, infeksi hanya sampai pada tahap paparan. Jika seperti ini, anak tidak mengalami keluhan apapun meskipun hasil pemeriksaan tuberkulin menunjukkan bahwa ia terkena paparan kuman TBC. Yang kedua, tahap penyakit TB aktif. Bila daya tahan tubuh anak tidak mampu melawan kuman TBC yang masuk, maka kuman tersebut akan berkembang biak dan menyebabkan penyakit TBC gampang masuk ke dalam tubuh anak tersebut karena kekebalan tubuhnya itu tidak kuat, melemah. Nah, adapun metode pemeriksaan TBC pada anak. Meski sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan foto rongsen dada, bisa saja tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi TBC pada anak. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dokter biasanya akan melakukan tes kulit tuberkulin atau tes Mantoux. Nah, tes tuberkulin ini dilakukan untuk mengetahui apakah anak pernah terpapar bakteri tuberkulosis. Jika hasil tes tuberkulin positif, maka kemungkinan besar anak telah terinfeksi. Apabila jika gejalanya memang mendukung, selain melakukan tes tuberkulin, dokter juga akan melakukan pemeriksaan dahak dan kultur dahak untuk mengetahui apakah kuman TBC ada di dalam tubuh anak, khususnya di saluran pernafasan. Jadi, jika anak sudah dinyatakan positif TBC, maka pengobatan perlu dilakukan sesegera mungkin. Pengobatan TBC diberikan pada anak yang sudah dalam
tahap TBC aktif maupun anak yang sudah terinfeksi kuman TBC, meskipun dalam menampakkan gejala. Penyakit TBC ini bisa ditangani oleh dokter anak atau dokter anak ahli respirologi. Anak yang baru terinfeksi bakteri TBC dan belum menunjukkan gejala TBC aktif akan diberikan obat antituberkulosis atau OAT, isoniazid, yang harus dikonsumsi setiap hari selama 9 bulan. Tidak semua obat TBC untuk dewasa dapat digunakan pada anak-anak. Anak-anak umumnya tidak diberikan obat jenis etambutol karena obat ini dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi penglihatan anak. Hingga saat ini, Indonesia masih merupakan salah satu negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia melalui berbagai program pemerintah dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan kesehatan. Diharapkan jumlah penderita TBC pada anak bisa menurun. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus waspada akan pentingnya hidup sehat. Dengan menjalani pengobatan sampai tuntas sesuai durasi yang telah ditentukan oleh dokter, anak-anak dapat pulih total dari TBC dan terhindar dari komplikasi. Penyakit ini bisa ditangani oleh dokter anak atau dokter anak ahli penyakit infeksi tropis. Jadi ketika kita tahu anak kita mengalami gejala penyakit tersebut, segera mungkin kita membawanya ke dokter. Kita juga harus selalu tahu bagaimana keadaan anak kita. Kita harus peduli terhadap anak kita, jangan menyepelekan penyakit apapun itu karena kita tidak tahu itu penyakit tersebut apakah dapat beresiko pada anak tersebut atau tidak. Jadi kita sebagai orang tua harus peduli kepada anak kita. Jangan biarkan anak kita menghadapi masalah tersebut sendiri. Jadi kita sebagai orang tua harus membimbing anak kita, peduli terhadap anak kita, dan care terhadap anak kita. Jadi ketika tahu anak kita mempunyai gejala penyakit TBC atau sesegera mungkin kita membawanya ke dokter, berkonsultasi ke dokter. Jangan biarkan anak kita menghadapi situasi itu sendiri dan anak kita menjadi ketakutan. Seperti itu. Nah, jadi sudah saya jelaskan tentang masalah anak berpenyakit khusus, sudah saya jelaskan tentang TBC, penyakit TBC, dan saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara pencegahannya dan pengobatannya dan gejala-gejalanya apa saja. Jadi jika anak-anak mengalami gejala tersebut, segera mungkinlah kita bertindak, segera mungkin dibawa ke dokter. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.